Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Sumantri. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang cash advance dan cara pencatatannya. Nah, seperti biasa kita tetap menggunakan aplikasi jurnal untuk cara mencatat pembukuan akuntansi, dan kita akan coba untuk langsung membahas case tersebut. Dan biasanya cash advance ini dilakukan oleh setiap perusahaan untuk memberikan dana tersebut kepada si karyawan, dan biasanya dana ini akan dibelanjakan kemudian akan dilaporkan kembali ke accounting ataupun ke perusahaan untuk melakukan pembelanjaan apa saja, sehingga jika ada pembelanjaan yang kurang bayar atau kelebihan bayar itu bisa dikembalikan ke perusahaan, ataupun jika pembelanjaan tersebut ditalangi oleh si karyawan bisa dikembalikan lagi kepada si karyawan tersebut. Nah, caranya seperti apa diterapkan di Jurnal ID, dan kita akan coba langsung saja ke monitor. Oke, kita langsung coba ke monitor. Di sini saya sudah punya akun Jurnal ID-nya. Jadi saya yang belum tahu bagaimana cara membuat akun Jurnal ID, silakan langsung saja nonton di video-video sebelumnya, atau saya terapkan di link description untuk cara mendaftarkan di akun Jurnal ID. Baik, kita langsung saja mulai. Di sini kita sudah di halaman dashboard. Jadi kita akan memulai untuk mencatat pada saat kita melakukan pembayaran cash advance. Di sini kita bisa menggunakan fitur, yaitu adalah fitur menu kontak. Oke. Di fitur menu kontak di sini ada beberapa term sebetulnya. Jadi di kontak ini kita bisa disajikan dari informasi ataupun database pelanggan yang kita miliki, database customer atau supplier yang kita miliki, dan juga di sini ada data karyawan. Data karyawan kedepannya sepertinya jurnal akan mendevelop fitur-fitur baru untuk karyawan ini, tapi sementara ini kita cukup bisa menggunakan menu karyawan ini untuk mencatat ataupun merecord data karyawan kita yang biasa kita memberikan advance kepada mereka. Caranya yang pertama, kita pilih di sini dulu untuk kontak baru. Oke, kemudian kita di sini masukkan nama karyawannya yang melakukan advance tadi. Ambil contoh misalkan Tri Suseno dan dia adalah karyawan. Oke. Kemudian case yang paling penting di sini adalah kita harus memetakan akunnya. Nah, jika kita belum memiliki akunnya untuk spesial cash advance, ataupun ketika nanti pada saat kita melihat neraca berapa cash advance yang masih ada di karyawan misalkan, nah kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi caranya kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Oke, secara jurnal di sini kita tidak bisa mencatat untuk pencatatan akun baru. Kita harus pergi ke menu daftar akun terlebih dahulu. Di sini kita lewatkan saja, tidak apa-apa. Kita akan menambahkan dulu buat akun baru. Cash advance biasanya adanya di sisi debit ataupun saldo normalnya di debit, atau kita bisa akui sebagai current asset. Jadi di sini kita bisa namakan saja cash advance. Cash advance, kemudian kategorinya pilih ke akun piutang, supaya kita dapat men-track berapa. Nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yaitu adalah debit memo. Debit memo ini adalah untuk mencatat data uang yang sudah kita berikan kepada si karyawan itu berapa jumlahnya dan sudah dikembalikan atau belum ke perusahaan. Ini akan kita gunakan, fiturnya adalah debit memo. Makanya kita pilih kategori adalah kategori piutang. Oke, setelah itu kita buat akunnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke menu kontak untuk mendaftarkan karyawan tersebut. Kita kembali lagi ke kontak baru di sini. Kemudian kita masukkan namanya, tadi adalah Tri Suseno dan dia adalah seorang karyawan di perusahaan kita. Oke, sekali lagi kita akan mapping di pemetaan akun. Ini sangat penting sekali karena jurnal ini mempermudah sebetulnya cara transaksi. Jadi kita cukup melakukan transaksi saja, maka jurnal langsung membentuk jurnal secara otomatis. Nah, di sini kita pilih adalah cash advance. Oke, ini yang paling penting, kita pilih ke sini supaya setiap ada transaksi, ketika kita melakukan transaksi debit memo, dia langsung mengakui cash advance setelah uang itu dibayarkan kepada si karyawan tersebut. Oke, jika sudah kita tambahkan di sini. Oke, dan selesai. Dan ketika kita lihat di sini kontak, maka nama Tri tadi harusnya sudah muncul di daftar karyawan. Oke, ini dia namanya Tri Suseno. Kemudian cara selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencatat cash advance yang diberikan oleh finance ataupun kasir.
Caranya kita kembali saja ke menu kontak dan kita pilih nama karyawannya, kita tinggal klikkan saja. Oke, kemudian di sebelah kanan atas di sini nanti ada tombol buat transaksi. Nah, yang kita pilih adalah debit memo. Debit memo ini yang dimaksud adalah ketika kita mengeluarkan uang kepada si karyawan tersebut. Makanya kita pilih menunya debit memo. Kita klik saja. Oke, kemudian kita akan diminta untuk melakukan tanggal transaksi atau pemberian uangnya kepada karyawan tersebut kapan. Ambil contoh, kita akan melakukan transaksinya di tanggal 1 misalkan di bulan Mei 2020. Kita klik di sini, kemudian di sini pilih pilih akun bayarnya atau kita menggunakan uangnya itu dari mana, apakah dari rekening bank atau dari cash. Kita pilih saja, misalkan saya mentransfer uang ke dia, berarti kita pilih rekening banknya. Berikan deskripsi jika itu memungkinkan. Saya ambil contoh advance untuk pembelian material bangunan. Oke, ambil contohnya seperti ini. Kemudian tag ini bisa digunakan untuk menaruh data si karyawan itu tadi. Kita lakukan saja, pilih ini untuk tag bisa digunakan juga bisa tidak digunakan. Jadi ini adalah optional. Oke, saya akan gunakan saja nama karyawannya supaya lebih mudah. Tri Suseno. Oke, saya enter saja setelah saya ketik. Oke, setelah itu berapa uang yang diberikan kepada Tri Suseno tadi? Ambil contoh, saya memberikan uang kepada Tri Suseno ini adalah 10 juta misalkan. Oke, jika sudah seperti biasa, kita klik di sini untuk buat transaksinya. Oke, selesai. Secara pencatatan harusnya sudah ada pengeluaran bank dan juga ada penambahan cash advance. Kita akan coba lihat dari menu laporan terlebih dahulu. Kita lihat dari menu laporan, kemudian kita lihat dari sisi neracanya. Oke, secara neraca kita bisa lihat di sini kita punya minus rekening bank sebesar 10 juta dan dia langsung masuk ke cash advance sebesar 10 juta juga. Artinya semuanya sudah berjalan seperti normal. Mengapa di sini minus? Karena bank pada saat kita melakukan transaksi tidak memiliki saldo, jadinya akan menjadi minus setelah dikurangi dari transaksi pengeluaran uang untuk cash advance. Kita akan coba melihat transaksi dari kas dan bank. Harusnya di situ juga ada pengeluaran dari rekening bank, yaitu di sisi kirim di sini, sehingga saldonya menjadi minus 10 juta. Oke, di sini untuk cara pertama untuk mengeluarkan uang kita untuk memberikan kepada karyawan sebagai cash advance. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk pelaporannya? Oke, di jurnal saat ini kita akan menggunakan bantuan ayat silang. Ayat silang fungsinya untuk apa? Untuk membantu proses clearing data. Artinya kita akan mencoba untuk meng-clearing datanya. Jadi yang tadinya kita gunakan cash advance, harusnya setelah itu disettle kepada kita sudah bisa dikembalikan lagi, apakah itu kurang bayar ataupun lebih bayar. Jika kurang bayar, maka tanggung jawab kita sebagai perusahaan untuk memberikan uang sisanya kepada si karyawan tersebut. Jika lebih bayar, maka kewajiban karyawan untuk mengembalikan uang tersebut ke perusahaan. Oke, bagaimana caranya? Kita akan tambahkan dulu ayat silang. Seperti biasa, untuk penambahan akun kita akan mulai dari daftar akun di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Masukkan saja namanya, oke, kita buat akun baru terlebih dahulu. Masukkan saja namanya ayat silang. Oke, ayat silang ini saya kategorikan sebagai aktiva lancar lainnya. Oke, saya di sini bisa di berbagai jenis kategori sebetulnya, cuman saya lebih prefer lakukan itu sebagai kategori aset saja, ataupun aset itu bentuknya banyak, ada yang current dan fixed, jadi lakukan saja yang current. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat akunnya di sini. Oke, satu hal yang saya lupa, sorry. Jadi sebentar, ayat silang ini sebentar, mana dia? Oke, ayat silang ini akui dia sebagai kembalikan di akun cash and bank saja. Oke, kita akan ubah akunnya menjadi akun kas dan bank. Oke,
kategorikan dia sebagai cash and bank. Oke, jika sudah kita perbaharui akunnya. Jika sudah, kita akan mengembalikan uang ataupun pada saat settlement. Saat ini adalah case-nya settlement dari Tri. Bagaimana cara pencatatannya? Kita akan masuk ke menu kontak kembali. Oke. Ke menu kontak di sisi karyawan, di sini akan menampilkan bahwasanya si Tri memiliki uang sebesar 10 juta. Uang 10 juta yang dimaksud di sini adalah uang yang sudah diberikan oleh perusahaan. Tanggung jawabnya Tri adalah untuk melaporkan 10 juta itu untuk apa, dan kemudian notanya bisa langsung disetorkan kepada perusahaan. Caranya yaitu kita klik nama Tri tersebut, kemudian pilih di sini ada profilnya, dan di sini ada transaksi, kita pilih transaksinya. Oke, kemudian pilih di sini ada debit memo namanya. Kita klik debit memonya. Langkah selanjutnya adalah lakukan tindakan di sini, kemudian kembalikan debit memo tersebut, pengembalian debit memo. Kita klik saja dan pilih store-nya ke store Ayat Silang untuk melakukan clearing. Jika kita kembalikan ke akun kas ataupun rekening bank, nantinya akan mempersulit pada saat kita rekonsiliasi, terlebih pada saat kita melakukan rekonsiliasi bank. Makanya pilih saja Ayat Silang yang sudah kita buat akunnya terlebih dahulu. Kita klik. Kemudian dia melakukan settle di tanggal 13 ini. Kemudian pilih di sini berapa jumlahnya yang disettle. Contoh 10 juta. Oke, normal saja. Jika sudah, kita klik di sini buat pengembalian. Oke, clear. Saatnya untuk mencatat expenses. Oke, untuk mencatat expenses atau pengeluaran, kita bisa melakukan dari menu biaya atau juga kita bisa melakukan dari menu cash and bank. Kita akan melakukan dari menu cash and bank terlebih dahulu. Caranya di sini kita buat transaksi, kita pilih kirim uang. Oke, kirim uang yang pertama kita akan mencatat tanggalnya sama, dan di sini ada penerimanya tadi adalah Tri. Tagnya saya buat juga seperti namanya Tri, supaya nanti kita bisa men-tracking berapa banyak cost yang sudah dikeluarkan oleh Tri. Ataupun biasanya ini untuk project juga, cost project biasanya memberikan uang talangan kepada karyawan untuk penggunaan cash-nya tersebut. Makanya digunakan di sini tag untuk mempermudah pada saat kita menarik laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini ada pilih akun. Pilih akun yang kita pilih adalah di sini kita bisa pilih untuk pengeluaran-pengeluarannya, beban-bebannya tadi. Misalkan Tri ini dia membeli untuk supplies, misalkan supplies material. Oke, kemudian dia 10 juta ini tadi digunakan lagi untuk transport misalkan. Oke, kemudian nah di sini untuk menambahkan, di sini juga dia melakukan pembelian untuk perbaikan. Oke, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian di sini nanti dia juga ada pengeluaran untuk iklan misalkan, promosi. Ini bisa kita ambil contoh sebagai event organizer lah ya. Kemudian cost yang lain adalah misalkan dinas, perjalanan dinas. Oke, perjalanan dinas saya pilih saja di sini. Dan terakhir, jika uang ini lebih ataupun cost yang ditanggung oleh si Tri ini ternyata bukan 10 juta melainkan 11 juta. Kita buat dulu pengeluarannya di sini. Oke, misalkan untuk supplies material dia mengeluarkan 2,5 juta. Kemudian makan dia menghabiskan 500.000, transportasi dan makan. Dan kemudian di sini nanti ada perbaikan kurang lebih 5 juta misalkan. Oke, kemudian di sini ada iklan dan promosi karena costnya berat, mungkin di sini kita kasih 2.500.000 misalkan. Oke, kemudian di sini nanti perjalanan dinas dia kurang lebih menghabiskan 1 juta misalkan. Oke, yang harus digarisbawahi adalah berikan deskripsi. Kenapa diberikan deskripsi? Supaya ketika kita men-tracking kos-kos ini untuk apa saja itu bisa kita tracking sesuai dengan kebutuhannya ataupun pengeluarannya masing-masing. Karena pada saat kita
lihat report nantinya di PL ataupun profit loss, laporan laba rugi, kadang-kadang kita melihat ada suatu expense yang membengkak. Nah, ini kita harus berikan informasinya membengkak karena apa. Nah, makanya berikan deskripsi itu supaya pada saat kita tracking semuanya terlihat. Kayak ada pembengkakan karena ada cost yang berlebih, yaitu untuk A, B, C, dan C. A, B, C, D, E misalkan. Nah, itu harus diberikan juga. Nah, jika sudah, kita pilihkan saja di situ, dan juga di sini ada pemotongan. Tapi ini bisa kita gunakan juga dan juga bisa tidak kita gunakan. Tapi ini kita akan coba gunakan masukkan pemotongan untuk memasukkan berapa sisa yang harus kita talangi dari cash atau bank atau yang kita akan transfer ulang kembali. Ambil contoh, di sini kita hanya memberikan 10 juta. Jadi masih ada sisa 1.500.000 untuk si Tri ini tadi. Nah, makanya di sini kita pilih uangnya pakai uang cash atau pakai rekening. Kalau seandainya saya membayarnya pakai cash, pilih saja cash, dan setelah itu kita buat pengiriman. Oke, maka jurnal entry-nya adalah seperti ini. Oke, mohon maaf tadi kita lupa untuk mengubah datanya di sini, bukan bayar dari cash, tapi di sini pilih dari ayat silangnya tadi. Oke, ini yang kadang-kadang kita lupa, jadi ini harus di note lagi, ini penting sekali. Jadi pilih bayar darinya adalah pada saat kita melakukan clearing tadi. Oke, jika sudah, kita ubah kembali pembeliannya, pencatatannya. Oke, harusnya pencatatannya akan seperti ini. Secara ayat silang dia akan mengurangi 10 juta, sisanya dia akan menambahkan lagi dari menu kas. Oke, kita lihat dari transaksi kas dan bank terlebih dahulu. Harusnya ayat silang ini kembali menjadi 0 karena sejatinya akun ayat silang ini harusnya 0, tidak ada transaksi di dalamnya. Artinya tidak ada saldo di dalamnya. Jika ada saldo, dia harus dikoreksi ataupun di-adjust. Oke, ketika kita lihat di sini nanti akan terlihat. Oke, ini ada kurang bayar atau lebih bayar. Oke, case-nya ini adalah si perusahaan kurang bayar, dia harus melakukan pembayaran lebih kepada si Tri. Oke, caranya seperti itu. Jika case-nya adalah lebih bayar ataupun Tri harus mengembalikan uang tersebut. Oke, ini saya akan action lakukan di sini, saya kembalikan dan hapus terlebih dahulu supaya kita tidak membuat ulang lagi. Oke, jika case-nya uangnya berlebih, dia harus mengembalikan. Oke, kita lihat di sini lagi. Oke, uangnya kembali lagi. Tetap kita pilih transaksi kirim uang. Oke, seperti biasa, bayar darinya kita pilih dari ayat silang. Kita pilih akun selanjutnya seperti tadi. Misalkan bensin, tol, kemudian transport. Oke, kemudian lagi misalkan perbaikan. Kemudian saya tambah lagi di sini misalkan dinas. Oke, ambil contoh di sini ternyata bensin yang terpakai hanya terpakai 500.000. Makan transport juga 500.000 ataupun 700.000. Kemudian nanti ada perbaikan. Nah, di sini kita ambil contoh 3 juta untuk melakukan perbaikan. Dan perjalanan dinas di sini hanya terpakai misalkan 2.500.000. Oke, di sini kita masih ada sisa sekitar 3.300.000. Jadi 3.300.000 ini kita akan kembalikan ke bank atau kita storekan ke bank atau ke cash. Caranya kita tambahkan lagi datanya di sini. Kita pilih akunnya cash atau ke bank pada saat si karyawan ini mengembalikan uangnya. Jadi kita pilih saja, kalau seandainya kas, dia langsung bayar cash. Pilih saja cash, berapa jumlahnya yang dikembalikan, misalkan 3.300.000. Oke, maka di sini tetap totalnya adalah 10 juta. Oke, perbedaannya seperti itu. Jika pada saat kita melakukan pembayarannya itu tadi, waktu saat kita settle dia lebih bayar, ataupun dia harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan uangnya, kita bisa langsung tambahkan di akunnya. Tambah data, kemudian pilih cash atau bank pada saat dia mengembalikan uangnya. Nah, kemudian jika misalkan dia lebih kurang bayar, artinya perusahaan masih harus membayar kepada karyawan, maka pilih di sini untuk
cost apa saja yang dikeluarkan, dan nanti di sini masukkan jumlah pemotongan berapa yang harus ditanggung kembali perusahaan untuk diberikan kepada karyawan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita buat pengiriman. Oke, jika kita kembali lagi ke Cash and Bank, harusnya di sini kembali 0 ayat silangnya, dan di menu cash bertambah 3.300.000. Kemudian banknya ataupun banknya juga masih tetap 10 juta dan selebihnya menjadi expense kita. Oke, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaan Cash Advance. Memang agak panjang stepnya. Cuman jika ini dilakukan, kita akan bisa memaintain berapa jumlah uang yang masih ada di karyawan dan lain sebagainya. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang bisa di-cover oleh jurnal untuk para pelaku bisnis yang memiliki special case untuk melakukan Cash Advance. Oke, jika ada pertanyaan mengenai Cash Advance bisa langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat Anda semua yang belum subscribe channel ini, silahkan langsung saja diklik tombol subscribe-nya. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa di-like videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.